hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir di hidupku, Engkau sempurna di hidupku. Engkau nyata di hidupku, Kau mulia, Engkau Tuhan besertaku. Engkau Tuhan yang di sampingku saat gelap. Kau selalu ada saat suka duka pun Kau selalu ada. Haleluya.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya jamah setiap hati kami untuk rendah hati, untuk mau mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga keluarga kami siap untuk dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, keluarga-keluarga Kristen yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Saya akan menyampaikan 2 pesan Tuhan di akhir zaman untuk keluarga-keluarga Kristen. 2 pesan ini harus dilakukan semuanya. Tidak boleh dilakukan hanya satu saja. Kenapa harus dilakukan semuanya? Sebab menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Bahkan saya katakan kita ini sedang berdiri di bagian akhir, di akhir zaman. Sudah sangat dekat sekali kedatangan Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberikan pesan yang pertama ketika kita membaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Di sana dikatakan akan ada banyak nabi palsu akan muncul, akan ada banyak orang yang durhaka, akan ada banyak orang yang kehilangan kasih agape. Artinya akan ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang hatinya terluka dan saling melukai. Mungkin kita melihat di sekeliling kita, atau mungkin keluarga saudara sendiri sedang mengalami perpecahan, sedang mengalami pertikaian, konflik yang sudah bahkan di ujung tanduk terancam perceraian. Nah, angka perceraian meningkat. Tuhan mengerti hal ini. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dikasihi Tuhan, keluarga saudara dan saya harus menjaga kekudusan di dalam hubungan keluarga. Ada kesetiaan di sana. Ada komunikasi saling membangun, berdoa bersama, mendirikan mezbah keluarga. Sehingga ketika keluarga kita mau menjaga kekudusan yang Tuhan anugerahkan, keluarga saudara dan saya dikatakan siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus yang maha kudus, dia akan hadir datang kedua kali untuk menghakimi bumi. Tetapi jangan lupa, Kristus juga datang menjemput keluarga kita. Sehingga keluarga kita harus siap hidup di dalam kekudusan. Ketika keluarga saudara dan saya mulai hidup di dalam kenajisan, melenceng dari firman Allah, maka yang terjadi kita tidak akan siap menyambut kedatangan Kristus. Nah, hal yang kedua yang Tuhan Yesus kehendaki adalah ketika saudara membaca Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Tugas yang kedua yang sering dilupakan oleh keluarga-keluarga Kristen adalah pemberitaan Injil, menjadi saksi dan bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan keluarga saudara dan saya. Ini maknanya keluarga kita harus bisa menjadi teladan di dalam perkataan. Tidak ada konflik yang sampai menjadikan batu sandungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka
kesulitan untuk mengenal Tuhan karena keluarga kita yang tidak jadi berkat. Ini artinya keluarga saudara dan saya harus menjaga perilaku, menjadi saksi. Ini maknanya keluarga-keluarga Kristen, keluarga saudara dan keluarga saya harus siap diperintahkan Tuhan. Ketika ada tetangga kita, ketika ada keluarga-keluarga sahabat kita, teman kerja kita, mereka mungkin sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan, mereka mungkin sedang membutuhkan konseling, maka keluarga-keluarga Kristen harus siap menjadi konselor, harus siap menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyalurkan belas kasihan Kristus, untuk menyalurkan pertolongan Tuhan, untuk menyalurkan kasih kuasa Tuhan ke keluarga-keluarga yang lain yang belum mengenal Kristus. Ingat, kedatangan Kristus akan datang secepat mungkin ketika keluarga-keluarga Kristen rela memberitakan Injil, menjadi saksi bagi semua bangsa. Nah, dua hal ini sangat penting. Menjaga kekudusan keluarga, tujuannya untuk mempersiapkan keluarga kita menyambut kedatangan Kristus. Hal yang kedua yang tidak kalah penting, kita harus siap menjadi saksi dan bersaksi bagi sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini bersama anak-anak, saya ajak untuk bergandengan tangan, saya ajak untuk saling mendoakan. Kita berdoa bersama-sama agar keluarga saudara dapat dipakai Tuhan untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain yang sedang dalam perpecahan atau retak, atau keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui keluarga saudara. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga-keluarga muda ataupun keluarga-keluarga Kristen yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau mengurapi, memberikan kesatuan hati, mengaruniakan kerukunan yang dari surga. Kiranya kasih Kristus yang kuat mengikat keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan firman ini. Tuhan, Engkau memakai keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan sedang rindu Kau pakai dengan luar biasa. Jadikan berkat dimanapun mereka berada. Jadikan berkat saluran kasih Allah untuk keluarga-keluarga yang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu menguatkan, firman-Mu menghibur, dan Engkau memulihkan setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa mengubahkan hidup kami. Haleluya. Amin.